Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk datang beribadah bersama-sama. Kita mau memuji Dia, menyembah Dia. Kita nyanyikan pujian. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat tetap berdiri. Salam damai sejahtera saudara sekalian, mari kita tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan, karena punya keyakinan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita.
Mari kita melakukan kebaktian kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Kami mohonkan ampunan sorga supaya dosa kami diampuni, salah kami diampuni, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami persembahkan sungguh berkenan di hati-Mu. Jemaat sekalian, mari kita lakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali, silakan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Nats pembimbing kita pada hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-8. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Bapak Ibu, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku Kan Bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, kiranya kan pujian yang penuh semangat dan sukacita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Dialah
Bapak Ibu Saudara masih tetap berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halikul langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat, kita persiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur bagimu. Kita nyanyikan pujian ini. Kaulah pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau pemilik hidupku. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu.
pujian bagiku. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur hari ini kita kembali akan beribadah bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan, kemurahan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Dan hari ini kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua, berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, berikan kepada kami hal-hal yang baik yang membawa kami semakin hidup di dalam Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah pada hari ini. Nah, hari ini tema kita adalah titik balik dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam pelayanan dan juga di dalam kehidupan kita tentunya ya, di dalam pelayanan ada waktunya kita mengalami berbagai kemajuan, mengalami keadaan yang tenang, menyenangkan, semuanya beres. Tetapi ada waktunya juga dalam pelayanan kita mengalami berbagai masalah dan berbagai perbedaan. Bisa perbedaan pandangan, sikap, dan yang lainnya. Dan semua itu jika tidak direspon dengan benar, maka akan mengakibatkan berbagai masalah baru, bahkan bisa mengakibatkan perpecahan. Pekerjaan gereja adalah mencari jiwa atau memenangkan jiwa dan memajukan Injil, membawa jemaat bertumbuh di dalam iman. Tetapi seringkali gereja dihadang oleh berbagai masalah yang mau tidak mau gereja menjadi sibuk dengan permasalahan tersebut. Nah, banyak gereja dan pelayanan yang awalnya berjalan dengan sangat baik. Tetapi pada akhirnya ada banyak gereja yang mengalami perpecahan. Nah, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-33. Bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan di dalam pelayanan mereka. Kita akan belajar dari jemaat di Antiokhia. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di jemaat di Antiokhia? Kisah Para Rasul 15 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Ayat yang kelima, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Jemaat Tuhan yang terkasih, permasalahan yang muncul adalah jemaat Antiokhia merupakan jemaat yang berada di daerah yang bukan orang-orang Yahudi. Ada banyak orang-orang dari bangsa-bangsa lain, orang-orang di luar Yahudi yang percaya kepada Yesus. Dan di jemaat Antiokhia ini berita Injil makin tersebar dan banyak orang yang percaya kepada Yesus. Yang jadi permasalahan adalah
ada datang orang-orang dari Yudea, orang-orang Yahudi datang ke Antiokhia. Dan mereka menyatakan bahwa jika orang-orang Antiokhia itu tidak disunat, maka mereka tidak diselamatkan. Nah, inilah yang menjadi masalah antara orang Yahudi yang sudah bertobat dengan orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang juga sudah bertobat. Permasalahan utamanya adalah bagaimana mereka menghadapi tentang sunat. Nah, hal inilah yang dihadapi oleh Paulus dan oleh Barnabas yang memang mereka ada di sana. Perdebatan tentang sunat ini menjadi permasalahan karena orang-orang Yahudi yang sudah bertobat itu mereka mengharuskan orang-orang Antiokhia untuk disunat seperti mereka. Dan ini menjadi permasalahan besar. Di dalam menghadapi permasalahan ini, jemaat Antiokhia sangat bijak. Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang kedua, mereka akhirnya mengutus Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu untuk pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan masalah itu. Nah, ini ada di dalam ayat yang kedua B. Jemaat Tuhan yang terkasih membela kebenaran dengan cara yang benar. Itu yang harus ada dan jemaat Antiokhia ini sungguh luar biasa. Mereka membela kebenaran dengan cara yang benar. Seringkali kita membela kebenaran, kadang-kadang caranya kurang tepat. Dan itu justru membuat permasalahan yang baru. Mereka juga tegas. Paulus dan Barnabas sangat tegas mempertahankan kebenaran. Tetapi mereka tetap bijak dalam menghadapi perbedaan pendapat tersebut. Ya, mereka mencoba menyamakan persepsi. Dan akhirnya jemaat itu mengutus Paulus dan Barnabas untuk pergi ke Yerusalem, berjumpa dengan para rasul dan para penatua di sana. Nah, solusi ini adalah solusi yang sangat luar biasa. Solusi yang pertama yang mereka lakukan adalah mencari kebenaran pada orang-orang benar atau pada orang-orang yang tepat. Sekali lagi, solusi yang mereka lakukan adalah mencari kebenaran pada orang-orang yang benar. Dalam hal ini, orang-orang yang tepat. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam perjalanan Paulus dan Barnabas juga menceritakan tentang bagaimana mereka mengalami kebaikan, kemajuan di dalam pelayanan-pelayanannya di Antiokhia. Dan orang-orang dalam perjalanan bersuka cita mendengar kabar tersebut. Nah, di dalam permasalahan ini mereka sampailah tiba di Yerusalem dan berjumpa dengan para rasul dan para penatua. Nah, itu solusi pertama. Mereka mencari kebenaran dengan pada orang-orang yang memang tepat dan benar, yaitu para rasul dan para penatua di Yerusalem. Karena yang datang dari Yudea itu adalah orang-orang sepertinya. Mereka datang dari Yerusalem dan ingin menekankan kepada jemaat di Antiokhia bahwa kalau tidak disunat tidak bisa diselamatkan. Hal ini yang menjadi permasalahan utama dan solusi yang pertama sungguh luar biasa. Mereka mencari kebenaran kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang tepat. Itulah hal yang terbaik jika kita menghadapi permasalahan. Kita cari kebenaran lewat orang-orang yang memang benar. Nah, hal yang kedua, solusi yang kedua di dalam permasalahan ini, mereka melihat kehendak Tuhan atau mencari kehendak Tuhan. Saudara, permasalahan ini tidak mudah karena ini menyangkut hal-hal dasar di dalam iman kekristenan. Dan ini merupakan permasalahan yang sangat berat. Dan jika tidak ditangani dengan baik, ini akan menjadi perpecahan yang sangat besar. Di dalam pasal 15, kisah para rasul 15 ayat 6 sampai 29, di sana dituliskan mengenai pembicaraan atau diskusi atau sidang di Yerusalem atas permasalahan tentang sunat ini. Nah, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian.
Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sungguh luar biasa jemaat Tuhan yang terkasih dalam melihat kehendak Tuhan. Mereka berdiskusi, tentu mereka bertukar pikiran dengan kedewasaan iman. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling ngotot, tapi mereka melihat kehendak Tuhan di dalam permasalahan ini. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam sidang tersebut. Ayat yang ke-7, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus, di dalam hal ini Petrus sebagai rasul ia berdiri dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku," artinya memilih Petrus, "dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Ayat yang ke-8, "Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita." Dan di dalam ayat 9, "Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Petrus berdiri dan ia menyatakan bahwa keselamatan hanya anugerah di dalam Yesus Kristus. Tidak perlu ditambahi dengan sunat dan yang lainnya. Jelas sekali. Nah, di dalam ayat yang ke-8, di sini menjadi penekanan bahwa Allah mengenal hati manusia yang telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Menerima siapa? Menerima orang-orang yang bukan orang Yahudi percaya kepada Yesus. Dan ini menjadi penekanan utama. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita di dalam perjalanan kehidupan kita, kalau ada orang yang mengatakan kepada kita untuk selamat harus ditambah ini dan itu, jelas itu tidak benar. Ini sama dengan permasalahan yang dihadapi oleh jemaat Antiokhia. Bahwa untuk selamat mereka harus disunat. Dan ini menjadi permasalahan. Ternyata Tuhan berkehendak sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan. Penekanan ini penting. Mereka orang Yahudi yang sudah percaya atau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini adalah perdebatan antara sesama orang-orang percaya. Dalam hal ini mereka memiliki budaya bahwa mereka disunat sesuai dengan kebiasaan adat istiadat di dalam Musa. Dan itu mereka tekankan kepada jemaat di Antiokhia. Dipaksakan bahwa kalau tidak disunat mereka tidak akan selamat. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, dalam perjalanan iman kita, jika ada hal seperti ini, kita dapat melihat dari perkataan Petrus bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus dan tidak perlu ditambahi dengan yang lain. Hanya percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam persidangan ini, Yakobus juga berdiri di dalam ayat yang ke-13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, rupanya sebelumnya setelah Petrus berbicara, kemudian Paulus dan Barnabas menyampaikan bagaimana keberhasilan pelayanan di Antiokhia. Dan ayat 13, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi." Nah, di dalam ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Yakobus berkata, "Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain
yang berbalik kepada Allah. Maksudnya yang sudah terima Tuhan Yesus ya. Ayat 20, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati, dicekik, dan dari darah. Nah di dalam bagian ini baik Petrus maupun Yakobus menegaskan bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus dan tidak perlu dengan ditambahi dengan sunat. Dan pada akhirnya dalam sidang itu mereka membuat surat keputusan. Ada di dalam ayat yang ke-23. Saya akan bacakan surat keputusan ini. Demikian isi surat itu, kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatimu dengan ajaran mereka. Sampai sini saya potong dulu. Jemaat Tuhan yang terkasih, ternyata orang-orang yang datang dari Yudea itu, mereka bukan utusan dari Yerusalem. Tapi mereka datang sendiri dengan inisiatif sendiri. Dan mereka menyebarkan ajaran bahwa kalau mau selamat, mereka harus disunat. Nah, ayat 25 dikatakan demikian, sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban dari yang pada perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan surat keputusan itu, akhirnya seluruh jemaat Antiokhia bersuka cita. Karena mereka memiliki keyakinan bahwa keselamatan memang hanya di dalam Yesus Kristus. Inilah titik balik dari Tuhan bahwa melalui peristiwa di Antiokhia, berita Injil makin tersebar ke bangsa-bangsa lain. Bukan hanya di Yerusalem, Yudea dan Samaria, tetapi sudah menuju ke ujung bumi. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita semua saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Gereja kita juga mengalami berbagai permasalahan dan berbagai perubahan. Bahkan harus menjalani ibadah secara online. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita terus mencari kehendak Tuhan. Justru melalui peristiwa pandemik ini, Tuhan sedang memberikan batu loncatan bagi kita semua untuk lebih maju di dalam Tuhan. Inilah titik balik dari Tuhan buat gereja dan buat kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, jika Tuhan berkenan beberapa waktu ke depan, kita akan mengadakan ibadah secara onsite atau ibadah dengan bertemu secara langsung. Persiapkanlah hati jemaat sekalian untuk mengikuti ibadah ini. Jemaat yang terkasih, permasalahan di Antiokhia dan bagaimana mereka mencari solusi itu menjadi bagian bagi kita, bagi gereja, dan demikian juga dalam kehidupan kita. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita dalam masa pandemi COVID ini. Dengan pertolongan Tuhan dan dengan kekuatan dari Tuhan, kita dapat melewati berbagai kesulitan dan bahkan menggunakan berbagai kesulitan itu sebagai batu loncatan untuk naik level yang ke level yang lebih tinggi. Tentulah hal ini tidak mudah, tetapi sekali lagi dengan pertolongan dan dengan kekuatan Tuhan, kita akan melewatinya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kehidupan kita
harus tetap berjalan. Sekalipun pandemik ini menekan kita, kita harus semakin bersandar, semakin mengandalkan Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Dan di dalam hal ini, mari kita bersama-sama terus maju di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah apa yang terjadi di jemaat Antioquia itu menjadi pelajaran bagi kami. Bahwa ketika gereja mengalami permasalahan, biarlah kami mencari jalan, mencari kebenaran pada orang-orang yang tepat, orang-orang yang benar, orang-orang yang memiliki kerohanian yang baik. Tuhan menolong kami, demikian juga di dalam kehidupan kami. Ketika keluarga kami pribadi mengalami permasalahan, ajar kami Tuhan untuk mencari kebenaran lewat orang-orang yang sungguh memiliki kebenaran di dalam Tuhan yang sesuai dengan firman-Mu. Tuhan menolong memberkati dan juga Tuhan ajar kami ketika gereja mengalami permasalahan. Tuhan menolong kami untuk mencari kehendak Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa jemaat Antioquia akhirnya menemukan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya semua orang Yahudi pun menerimanya. Bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak perlu ditambah dengan yang lain-lainnya. Biarlah ini juga menjadi bagian bagi kami bersama. Bahwa keselamatan di dalam Yesus sudahlah sangat lebih dari cukup. Dan tidak perlu ditambah dengan hal yang lain. Yang ada pada kami adalah kami lebih berkobar-kobar melayani Tuhan. Bertumbuh di dalam iman. Dan di dalam titik balik ini, biarlah kami semua memandang kepada Tuhan. Dan di tengah situasi pandemik ini, kami tetap mengandalkan Tuhan. Mencari kehendak Tuhan. Dan kami siap untuk beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Seluruh keberadaan kami. Dan gereja Kristen Parosia Bandung kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Tuhan yang terus memakai gereja ini untuk pelayanan di kota ini. Dan kami menyerahkan rencana beberapa waktu ke depan untuk ibadah secara onsite. Tuhan juga yang memberikan kehendaknya. Yang memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah disampaikan pada kita hari ini. Kita nyanyikan pujian Yesus segalanya bagiku. Yesus menjamah dan ubahkan hidupku. Sehina sampai yang layak untuk diabaikan orang. Itulah hidupku yang kotor dan tiada berarti. Di saat jiwaku terjepit dan tak mampu menjerit, Yesus menjamah dan ubahkan hidupku. Yesus memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk melantunkan kasih setia dan keselamatannya. Biarlah bergembira semua orang yang mencari Tuhan. Ingin ku saksikan karya Yesus nan indah. Hanya salib Yesus yang bebaskanku dari dosa. Hanya kuasanya angkat hidupku jadi berharga. Yesus yang memberikan iman, kasih dan harapanku. Hanya Yesus Tuhan segalanya bagiku. Hanya salib Yesus yang bebaskanku dari dosa. Hanya kuasanya angkat
membuat hidupku jadi berharga. Yesus yang memberikan iman, kasih, dan harapanku. Hanya Yesus Tuhan segalanya bagiku. Hanya Yesus Tuhan segalanya bagiku. Hanya Yesus Tuhan segalanya bagiku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami bisa beribadah, menikmati hari yang baru, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan kepada kami hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kami dan menguatkan kami bagaimana hidup kami yang sudah diubahkan dan kami mempermuliakan nama Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan pada hari ini. Kau memberkati dalam setiap pekerjaan, usaha, pelayanan, apapun yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam pergumulan saat ini. Engkau tahu hati mereka Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau menolong mereka, memampukan mereka untuk melewati setiap persoalan yang mereka hadapi saat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, Kita Dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya. Mari kita membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Mari kita mengakhiri kebaktian, kita berdoa. Ya Tuhan di dalam sorga, terima kasih. Di dalam perjalanan hidup kami, ajarkanlah kami untuk mengerti masa-masa di mana Tuhan sedang berbicara kepada kami, Tuhan sedang menuntun kami, Tuhan sedang mengingatkan kami, Tuhan sedang menyadarkan kami. Supaya kami sungguh tidak tersesat jalan hidup di dalam dunia ini, sehingga kami bisa tetap mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, untuk keluarga dan sesama kami. Lawat setiap kami ya Tuhan, dan penuhi kami dengan segala cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat sekalian, kita akhiri kebaktian kita, dan terimalah berkat Tuhan,
Kiranya belas kasihan surgawi dari Allah Bapa yang kasihnya selalu baru setiap pagi menaungi kita sekalian. Kiranya cinta kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sungguh menyadarkan dan menginspirasi hidup kita. Dan kiranya hikmat, tuntunan, kekuatan Allah Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk duduk kembali, silakan mengambil saat teduh. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.